Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana beliau adalah Musa bin Imran bin Qahis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun disimpulkan dalam Al-Quran, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Al-Quran Surat Maryam ayat 51 sampai 52. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang raja yang dikenal dengan sebutan Fir'aun, yang saat itu sedang mengalami puncak kekuasaannya. Namun dia bersikap bengis dan melampaui batas, serta hanya mementingkan kehidupan dunia dan tidak ingin tunduk kepada Tuhan pencipta. Fir'aun menjadikan rakyatnya berkelas-kelas. Di antara mereka ada yang selalu ditindas, yaitu Bani Israel, keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya ketika itu, mereka Bani Israel merupakan manusia pilihan di muka bumi ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penguasa dolim dan kafir yang memperbudak dan memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hina. Bahkan akhirnya sang raja menetapkan sebuah keputusan yang menggegerkan, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki yang baru dilahirkan dan membiarkan hidup bayi wanita. Dijelaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguh Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Yang melatar belakangi ketentuan tersebut adalah kekhawatiran Fir'aun akan datangnya seorang yang selama ini sering dibicarakan di kalangan Bani Israel dari informasi yang turun-temurun yang mereka dapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu akan datang dari bangsa mereka orang yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun, sekaligus menjadi penyebab kehancuran Fir'aun. Maka setelah bermusyawarah dengan orang-orang dekatnya, dia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan pada saat itu. Ada pula riwayat lain mengenai latar belakang tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat, yaitu bahwa Fir'aun bermimpi ada api yang datang dari arah Baitul Maqdis, lalu api tersebut membakar seluruh bangunan di Mesir dan orang-orang Kibti, yaitu penduduk asli Mesir. Namun api tersebut tidak mencelakai Bani Israel. Ketika bangun, dirinya sangat gundah. Setelah itu Fir'aun segera mengumpulkan para dukun dan kaum cerdiknya dan menanyakan hal tersebut kepada mereka. Mereka menjawab bahwa akan ada seorang anak yang akan dilahirkan dari kalangan mereka yang akan menjadi sebab kehancuran negeri Mesir. Sebab itu Fir'aun memerintahkan membunuh seluruh bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan. Namun apalah guna segala daya dan upaya, walaupun didukung kekuasaan yang besar dan tentara yang tak terbilang, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan ketentuannya, bahkan atas takdir Allah, bahaya yang paling ditakuti tersebut justru dijadikan sebagai anak angkatnya, bahkan tumbuh bersamanya, makan dan minum di istananya. Dialah yang akan menghancurkan kerajaannya karena penentangan dan pendustaannya terhadap ajaran Allah subhanahu wa ta'ala.
agar menjadi pelajaran bagi semua makhluk bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan langit dan bumi, dapat melakukan apa saja yang dikehendaki. Dia maha perkasa dan berkehendak, tidak ada yang mampu menolaknya. Kemudian setelah sekian lama keputusan Fir'aun diberlakukan dan telah banyak anak laki-laki yang dibunuh, ternyata orang-orang Kipti, penduduk asli Mesir, mengeluhkan masalahnya kepada Fir'aun, yaitu bahwa mereka merasakan dampak buruk dari berkurangnya populasi Bani Israel, sementara yang tua sudah mulai banyak yang mati. Hal tersebut akhirnya menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah yang selama ini dilimpahkan kepada Bani Israel. Maka menanggapi keluhan tersebut, Fir'aun mengeluarkan keputusannya yang baru lagi, yaitu dalam 1 tahun diperintahkan untuk membunuh anak laki-laki mereka, sedangkan dalam tahun berikutnya mereka dibiarkan. Dan begitu ketetapan seterusnya silih berganti dari tahun ke tahun. Demikianlah, semoga kisah ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.